Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Black Ranger TV. Nah, kali ini saya akan menginformasikan informasi terkait pengumuman kelulusan pasca sanggah pada seleksi kompetensi PPPK di Jabatan Tenaga Kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis di tahun 2022. Nah, kemarin kan pengumuman terkait kelulusannya itu sudah diumumkan ya Bapak Ibu. Dan ini informasi terbaru terkait pengumuman pasca sanggahnya. Jadi, jika Bapak Ibu kemarin sudah mengajukan sanggahan ya misalnya, nilai saya segini, tapi kok kenapa yang tercantumnya segini misalnya. Ataupun misalnya jika data yang saya sudah input itu sudah benar, tapi kenapa disalahkan? Nah, itu beberapa contoh Bapak Ibu dapat mengajukan sanggahan. Tapi dengan catatan ya, Bapak Ibu tidak bisa mengunggah ulang dokumen yang bersangkutan ya. Jadi, Bapak Ibu hanya membela diri Bapak Ibu bahwa dokumen Bapak Ibu itu sudah benar. Tapi pemeriksaan dari pihak panitianya mungkin ada sedikit kesalahan dan biasanya human error. Nah, sekarang ini adalah informasi terkait ya Bapak Ibu tentang persyaratan ya yang sudah lulus di tahap seleksi yang pertama. Oh, berarti yang kedua ya. Karena yang pertama itu administrasi, yang kedua tesnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang dinyatakan lulus di web dinasnya masing-masing, pemerintah kotanya masing-masing, ataupun bisa melihat di web SSCASN menggunakan akun Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu silahkan mengisi daftar riwayat hidup atau biasa kita sebut DRH. Nah, batas untuk pemberkasan ini ya, dokumen asli pemberkasan secara elektronik ya, paling lambat 5 Februari 2023 sesuai dengan ketentuannya. Jadi, silakan untuk dilihat dengan teliti, jangan sampai Bapak Ibu salah untuk mengupload file karena itu bisa menggagalkan Bapak Ibu diterima menjadi P3K. Yang pertama itu datanya ada pas foto terbaru, memakai pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Biasanya pakaian formal itu pakaian hitam putih dan memakai dasi ya Bapak Ibu. Kemudian ijazah dan transkrip nilai akademik yang dipersyaratkan pada saat melamar jabatan. Surat tanda registrasi, kemudian daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani dan bermaterai yang formulir isiannya sudah tercetak pas foto ya. Jadi tidak usah ditempel foto, tapi sudah otomatis ada pas fotonya. Jadi hanya tinggal ditandatangani, diisi dan diberikan materai. Kemudian surat pernyataan 7 poin yang telah ditandatangani dan bermaterai. Kemudian SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk keperluan pemberkasan PPPK. Nah, jika Bapak Ibu ingin memperpanjang PSKCK ya ataupun membuat baru, nanti ada tujuan dibuatnya SKCK itu untuk apa? Nah, Bapak Ibu silahkan isi untuk keperluan pemberkasan PPPK. Kemudian, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus pegawai negeri sipil atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, biasanya nanti suka ada difasilitasi oleh BKPSDM ya kalau di Ciamis. Kalau misalnya tidak, Bapak Ibu silahkan tinggal langsung saja ke Rumah Sakit Umum Daerah dan nanti akan ada tes kejiwaan, kemudian tes fisik ya. Ada berbagai macam prosesnya. Jadi silakan diikuti saja dan pastikan kesehatan Bapak Ibu juga terjaga. Kemudian, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika. Nah, kalau saya dahulu itu sagojodnya Bapak Ibu cek bahasa Sunda nama. Jadi sudah termasuk cek narkoba, kemudian cek urin ya berarti masuknya. Cek urin, kemudian cek kesehatan fisik, lalu juga kejiwaan ya. Dulu itu bayarnya berapa ya? Sekitar 500, 600 ya sampai 500 sampai 1 juta lah ya. Kemudian
persyaratan lain atau penjelasan teknis terkait pemberkasan usul nomor induk PPPK yang akan disampaikan. Nah, itu persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu yang sudah lulus ya. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa dicek saja website bkpsdm.ciamis.go.id, kemudian Instagramnya di BKPSDM Ciamis. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini adalah beberapa data-data ya yang sudah lulus, sudah hasil pasca sanggah ya Bapak Ibu. Apoteker tuh formasinya ada 2, pesertanya ada 3, berarti yang lulus 2 orang. Kemudian Puskesmas Sukadana tuh hanya 1 orang ya. Kemudian Puskesmas Kawali formasinya 1, ada 3 orang. Kemudian Puskesmas Sukamantri itu ada banyak ya Bapak Ibu. Ada sekitar 470-an halaman. Jadi Bapak Ibu bisa untuk mengunduh berkas ini di web BKPSDM ya. Nanti mungkin akan saya simpan di deskripsi agar supaya memudahkan Bapak Ibu untuk mengeceknya ya, untuk mendownloadnya, dan pastikan nama Bapak Ibu juga ada di sini. Dan misalnya saya lama ini tidak ingin dilihat satu persatu, Bapak Ibu silakan buka WPS ya, atau saya ini pakai Nitro, tinggal di CTRL dan huruf F. Nah, nanti akan seperti ini, find ya, temukan, misalnya Puskesmas Cisaga misalnya. Nah, nanti ada langsung otomatis ada ya, Puskesmas Cisaga. Jadi tidak susah untuk mencari taunya. Misal nama Bapak Ibu, misalnya siapa ya? Anggi ya, kita coba lihat. Nah, ada yang namanya Anggi di sini, tetapi tidak lulus. Nah, berarti bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. Nah, Kebinanan, kemudian misalnya jurusan Bapak Ibunya saja dicari, CTRL, lalu klik F. Analis kesehatan misalnya. Ada tidak? Nah, ada D4 analis kesehatan di Puskesmas Cisaga ya. Tuh bisa dilihat Bapak Ibu ya. Jadi sudah gampil ya, sudah gampang melihat informasi Bapak Ibu sendiri ya. Tidak usah dicari satu-satu di mana saya. Nah, tapi tinggal di klik saja ya Bapak Ibu, tinggal dicari. Seperti itu Bapak Ibu. Sangat mudah ya, dan bagi Bapak Ibu yang sudah lulus silakan untuk bisa langsung ya menggarap sendiri, mencari persyaratannya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa lulus dan bisa lancar menjadi P3K di tahun ini ya. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang baik untuk Bapak Ibu ya. Dan silakan di-share kepada yang lainnya. Terima kasih.